apel pagi dan pengibaran bendera di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM hari Senin tanggal 13 Mei 2024 dimulai. Bertindak sebagai pembina apel M. Hilal SH MSI, Sekretaris GPSDM Hukum dan HAM, Perwira Apel Yusbayu Tirto Hutomo SH MH, Analis SDM Aparatur Media, Komandan Apel Agus Ramdhani SH, Kasubag TU Pusbanglat Fungham, MC Vanilia Arli, Pelaksana pada Pusbanglat Fungham, Dirijen Ratri Ramasari SH, Pelaksana pada Pusbanglat Fungham, pembaca doa Abbas Esos, pengembangan teknologi media, pengibar bendera Taruna Polteknik. Persiapan barisan, Komandan Apel memasuki tempat apel. Komando, saya ambil alih. Komandan Peleton kembali ke samping pasukan. Jangan. Istirahat di tempat. Gerak. Pembina apel memasuki tempat apel. Siap. Gerak. Penghormatan barisan. Pada pembina apel. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan Komandan Apel. Lapor, apel pagi di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM, Senin 13 Mei 2024 dan pegawai siap diperiksa. Lanjutkan. Pemeriksaan telah dilaksanakan. Kapan selesai? Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Belok, kanan. Jalan. Depan, depan. Gerak. Di.
Merah Putih. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Siap. Terus. Bola. Merah Putih. Cepat. Gerak. 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 Mantap. Maju. Jalan. Belok. Kiri. Jalan. Balik. Kanan. Kiri. Gerak. Amanat oleh pembina apel. Pasukan istirahatkan. Istirahat. Istirahat di tempat. Gerak! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Koordinator WI Pak Selamat, sekaligus kami muliakan. Yang kami hormati Pak Direktur Poltekim dan kami muliakan. Yang kami hormati dan kami muliakan Pak Wakil Direktur Poltekim serta seluruh jajaran pejabat di lingkungan BPSDM, Poltekim, dan juga seluruh pejabat fungsional di lingkungan Poltekim serta seluruh pegawai yang kami hormati dan kami cintai. Lalu peserta pelatihan penyuluh hukum, kok sedikit penyuluh hukum ini berapa orang? Semuanya 30 orang kan? Berapa? 26. Yang hadir berapa? Nanti tolong Pak Kasubagio dicatat ya, tidak hadirnya karena apa. Dan seluruh taruna Poltekim yang kami cintai.
Pertama dan utama, marilah kita persembahkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari yang cerah ini kita masih diberikan kesehatan dan kebugaran baik jasmani maupun rohani kita. Bapak dan Ibu sekalian, pada pagi hari ini kami perkenankan untuk menyampaikan 10 pesan dari Kepala BPSDM yang ini sudah terpampang di Plaza Auditorium lantai 1 sudah beberapa hari atau minggu yang lalu, tapi mungkin di antara kita lebih banyak yang belum baca daripada baca. Ini praduga. Kalau nggak diizinkan ya nggak apa-apa. Yang pertama, 10 pesan beliau. Libatkan Allah yang Maha Kuasa pada setiap karya, kerja, bahkan dalam setiap urusanmu. Dilibatkan itu artinya dalam keseharian Allah itu ada senantiasa pada mengiringi langkah kita. Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Kemudian 2, laksanakan pengabdian dengan ikhlas, jujur, dan berintegritas, serta tidak menyalahgunakan kewenangan. Ini bukan hanya buat pegawai ya, Anda seluruh taruna, Anda juga perhatikan. Ketiga, pastikan setiap karya dan kerjamu selalu bermanfaat, seraya terus torehkan berbagai prestasi demi kebanggaan organisasi. 4, patri rasa bangga, rendah hati, dan empati dalam memberikan pelayanan. 5, terus berinovasi dan kembangkan kreativitas sehingga mampu beradaptasi menghadapi setiap perubahan. Ini relevan dengan yel-yel BPSDM adaptif atau agile. Kemudian 6, hargai setiap orang dan ciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk mewujudkan kedamaian dan keharmonisan dalam berorganisasi. Kemarin ada usulan dari teman-teman penyelenggara, Pak, sebentar lagi ada diklat prestasi untuk jajaran eselon 2. Mohon peserta pelatihan penyuluh hukum yang sudah menempati AL3 digeser ke AL1 atau 2. Saya katakan tidak. Mereka manusia, harus dihargai bukan karena jabatannya, tapi karena manusianya. Dan itu ada dalam ilmu keprotokolan. Jadi kalau teman-teman di protokol sudah umpama ada yang kosong, kursi atau barisan, kemudian kita memajukan seseorang karena untuk mengisi yang kosong itu. Setelah maju, beliaunya datang. Ketika hal seperti ini terjadi, pantang etika keprotokolan, orang yang sudah masuk pada jajaran di depannya, kita mundurkan ke belakang karena ada yang tempat duduknya di sini. Tidak boleh. Pantangan keras. Karena apa? Ketika kita mundurkan dia lagi, itu merendahkan harkat dan martabat yang bersangkutan. Lalu bagaimana Pak solusinya? Siapkan kursi cadangan. Tambahkan. Jadi saya katakan, teman-teman di bagian umum, perbaiki kamar yang ada, lengkapi seluruh perlengkapannya, ganti handuknya dengan baru, spraynya yang baru untuk kegiatan
diklat prestasi. Siapkan semua kelengkapannya seperti di hotel bintang 3 minimal. Kalaupun tidak, nanti saya yang akan ngomong. Kita bernostalgia seperti kita dulu diklat Adum, diklat tim 4, tim 3, ya kayak beginilah kondisinya. Nikmati saja. Nggak usah belagu, udah jadi eselon 2 terus pengen yang neko-neko. Ntar itu urusannya sama saya. Hargai manusia itu bukan hanya dari jabatan, tapi manusianya harus kita hargai. Siapapun itu, bahkan mungkin teman-teman yang membersihkan rumput-rumput ini sekalipun. Justru beliau-beliau itu yang punya kerja luar biasa. Taman ini tidak akan indah tanpa beliau-beliau itu. Toilet tidak akan bersih tanpa beliau-beliau itu. Mudah-mudahan tepuk tangannya ikhlas. Karena tadi mau diperiksa aja udah kayak laror. 7. Tingkatkan kapasitas dan kompetensi sehingga mampu melakukan perbaikan tiada henti dalam pelayanan publik yang berkualitas. 8. Bersyukur dengan apa yang ada serta jalani hidup sederhana secara halal untuk mengundang ketenangan dan kebahagiaan. 9. Sikapi setiap keberhasilan yang sedang tertunda. Keberhasilan yang sedang tertunda berarti belum berhasil. Dengan tetap berprasangka baik dan rasa optimis untuk kesuksesan selanjutnya. Dan 10. Lakukan pengorbanan sejati dengan menaati setiap peraturan dan menghindarkan diri dari perbuatan tercela demi keagungan organisasi. Bapak dan Ibu sekalian, saya akan persempit supaya perjelas. Apa itu yang dikatakan oleh beliau? Itu adalah merupakan satu hakikat yang namanya pengabdian. Apa sih pengabdian ini? Seperti apa pengabdian ini? Barangkali dengan kata-kata sederhana kami akan coba untuk memberikan gambaran singkat, point to point. Hanya ada 5 poin. Hanya ada 5 poin. 1. Bekerja tanpa diperintah. Artinya kita perlu punya gagasan dan inisiatif ketika melaksanakan tugas. Tidak hanya menunggu perintah. 2. Disiplin tanpa diawasi. Nggak perlu harus diperiksa sebenarnya. Kalau kita sudah menyadari apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita siapkan. Ya mohon maaf, kali ini ada yang berbeda di pagi ini. Ya, jadi Bapak Ibu kalau menggunakan uniform seperti ini, PDH seperti ini, sepatunya sudah ditentukan dalam permen bertali, atau sekarang ada sepatu yang talinya imitasi, bolehlah. Tapi tidak ada yang di permen itu atasnya hitam, bawahnya ada putihnya. Itu buat ke pasar sama ke mall. Kalau pakai baju putih, ini agak leluasa sedikit. Ya, tapi tetap hitam. Kemudian berbuat tanpa pamrih. Lakukan saja, Pak, Bu. Apa yang ditugaskan kepada kita, apa yang ditugaskan oleh para dosen, oleh para widyaswara dan seluruh tim pembina Civitas Akademika, lakukan saja. Apa yang diterima, jatahnya makan dari pagu yang ada, bismillah makan. Nggak usah protes, karena Anda tuh dikasih. Anda bukan beli makan. Kalau Anda beli makan dengan harga sekian, Anda boleh protes. Makan saja. Para taruna, makan saja. Itu rezeki Anda hari ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kami pun memikirkan ke depan harus dianalisa dari sisi gizi. Harus mendatangkan ahli gizi dengan aktivitas volume yang cukup tinggi. Apakah gizinya ini sudah mencukupi atau belum kalori yang dikonsumsi? Begitu juga
Begitu juga peserta pelatihan. Kalau peserta pelatihan sudah cukup tinggi anggarannya. Ya. Kemudian tanggung jawab tanpa diminta. Jadi pimpinan nggak perlu minta tanggung jawab kita. Kalau ini sudah menjadi tanggung jawab kita, ya kerjakan, laksanakan. Kenapa kita sampai saat ini masih di titik ini? Mungkin dari sekian ini masih ada yang belum kita lakukan. Dari 10 tadi pesan Pak Kepala BPSDM dan yang tadi kami sampaikan. Dan yang terakhir ya, takdir dari Allah. Mungkin ya garisnya hidup kita sampai di sini. Tapi bukan berarti Bapak Ibu hidup ini selesai. Tidak. Karena apa? Kalau Bapak mau menghitung, Ibu mau menghitung, banyak yang Allah berikan yang tidak kita minta. Ada nggak? Bapak dan Ibu hidup sampai hari ini. Apakah itu Bapak dan Ibu minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Kadang kita lupa kan? Kita tidak minta itu. Tapi Allah berikan hari ini kita masih hidup. Itu suatu yang luar biasa nikmat dari Allah. Sesuatu yang tidak kita minta tapi Allah berikan. Tapi ada yang kita minta tapi Allah belum berikan. Bukan tidak, belum. Kenapa? Allah akan memberikan sesuatu tepat pada waktunya. Bukan wrong time. Bukan salah waktu. Tepat waktunya, tepat alamatnya, dan tidak akan pernah salah orang. Kemudian yang kelima adalah yakin Allah melihat kita. Lakukan saja, bantuin teman, menolong teman, lakukan saja. Nggak usah karena ada sesuatu atau mengharapkan sesuatu, lakukan saja. Allah akan berikan nanti di lain hari balasan itu. Karena siapa yang berbuat baik, Allah akan berikan. Dan yang jahat juga akan Allah berikan. Dan kami berpesan kepada seluruh taruna. Anda mendengar semua peristiwa yang terjadi di salah satu perguruan tinggi kedinasan yang menyebabkan kematian kepada tarunanya. Saya perintahkan, ingat ini, perintah. Tidak ada lagi junior yang datang ke tempat kos senior. Tidak ada lagi junior yang datang ke kamar senior jam berapapun, kecuali Anda mendapatkan izin dari pembina yang piket. Lihat Perdukta, Anda boleh datang, mau senior mau junior, ke asrama, ke tempat kos senior atas izin pembina yang piket. Saya tidak tahu mulainya angkatan berapa. Ada taruna senior, junior yang datang tengah malam. Ada yang nyuci pakaiannya, ada yang ngebraso, ada yang nyetrika. Ini model apa ini? Bung, ini bukan romusa. Ini bukan kerja paksa. Anda itu adalah dididik, dilatih untuk dipersiapkan menjadi perwira-perwira terhormat Kementerian Hukum dan HAM. Bukan menjadi perbudakan. Ingat nih senior yang di depan saya ini. Berikan contoh kepada adik-adikmu yang baik, bukan memberi contoh yang tidak baik. Pertemuan yang lalu, di apel yang lalu kami sudah ingatkan pada Anda. Jangan lagi Anda melakukan tindakan indisipliner yang pada ujungnya belakang Anda kemudian minta tolong pada om Anda, tante Anda, dan siapapun itu untuk meringankan hukuman yang sudah diberikan kepada Anda. Itu namanya tidak gentle. Itu bukan kesatria, dan itu bukan taruna Poltekkip dan Poltekkip. Itu pengecut. Kerjanya hanya bisa menyusahkan orang-orang yang Anda cintai dan Anda hormati. Mestinya Anda malu ketika minta tolong, posisi Anda sedang bersalah. Itu yang ada di depan mata Anda. Bukan mentang-mentang. Itu bukan mentalitas taruna seperti itu.
Ya. Kalau Anda punya masalah, Anda datangi pembina asuh Anda. Saya punya masalah, saya ini bla bla bla. Bicara dari hati ke hati. Dari pembina tidak bisa naik, kaprodi naik lagi, direktur tidak bisa. Kami jajaran pimpinan BPSDM siap untuk menerima apapun keluhan Anda. Tapi kalau keluhan nggak usah datang ke Pak Kepala BPSDM, cukup datang ke SES saja. Kita selesaikan secara adat. Kepada Pak Kepala BPSDM itu datangnya yang indah dan enak saja. Ya. Yang tidak enak, datang ke ruangan sebelah. Datang ke ruangan SES. Ya, Taruna Senior. Tidak ada lagi junior Anda yang datang ke kosan jam berapapun itu. Ketika kami mendengar, kami akan panggil Anda. Anda yang akan kami proses. Dan yang junior, nggak usah takut Anda melaporkan ketika ada seniornya yang memaksa Anda untuk datang ke kamar Anda, ke kamar senior Anda. Nggak usah takut. Kalau Anda ternyata ditekan, dipresur, Anda laporkan kepada kami. Berarti seniornya tidak punya itikat baik. Sekali lagi saya ingatkan, Anda sudah tingkat 4. Sebentar lagi Anda wisuda. Anda jaga diri Anda baik-baik. Jangan sampai Anda pulang tinggal nama dan menanggalkan baju dinas Anda di lapangan ini. Catat, lihat senior-senior Anda yang di drop out karena sedang mengikuti pendidikan. Sangat menyedihkan untuk orang tua Anda seperti itu. Ya. Baik Taruna Poltekip maupun Poltekip. Dan terakhir Bapak Ibu sekalian, dengan adanya rotasi di lingkungan pegawai, nggak usah berpikir terlalu jauh. Rotasi itu biasa. Dan rotasi itu kan di BPSDM. Bapak Ibu bukan ke Papua, ya kan? Bukan ke Morotai, masih di BPSDM, di Gandul. Udah kemana-mana, nyantai aja. Ya. Dan ini kami bukan mesin pembunuh, Bu, Pak. Kami ingin melakukan satu keseimbangan, penyegaran. Karena kita ini begini, ini pengalaman. Siapapun pasti pernah alami. Ketika berada di titik ini, kita masih berpikirnya seperti itu. Tapi kemudian kita bergeser, ada di saat kita diam, mungkin tengah malam, entah pagi, entah subuh, entah maghrib, lantas ada satu ilham yang akhirnya kita merubah sikap, merubah pendirian, dan kita pun secara terjadi dengan sendirinya, terjadilah komunikasi internal. Disitulah kemudian kita, oh ya ternyata itu. Dan ketika kita bertemu dengan lingkungan yang baru, ini pun akan berubah. Bapak dan Ibu kalau lihat main bola, itu biasanya bola kan dioper-oper tuh, ya kan? Di tengah atau di belakang. Tidak langsung tang-tang-tang ke depan, tapi dirubah-rubah. Kenapa dirubah-rubah? Supaya pergerakan pemain di depan juga bergerak. Baru ini bola akan dilambungkan ke depan untuk melakukan penyerangan. Jadi Bapak Ibu, kami saja yang tataran eselon 2 itu dari barat ke timur, dari timur ke barat, ke tengah. Ya apa boleh buat, harus dilaksanakan. Nanti kalau Bapak dan Ibu
naik ke eselon 2, amin, mudah-mudahan. Itu akan merasakan ini. Ya, pada saat pelantikan yang ngedumel ya ada ngedumel. Sampai kata Pak Menteri, wah itu yang siapnya kencang berarti sesuai penempatannya. Kalau yang siapnya siap, agak kurang sesuai. Kalau yang siap, oh itu tidak sesuai banget itu. Dan itu mungkin terjadi. Mungkin terjadi. Tapi kata Allah, boleh tentu yang kita anggap baik ternyata tidak baik buat kita. Dan boleh jadi yang kita anggap tidak baik ternyata di belakang hari ada hikmahnya buat kita. Ya. Kemudian yang pakai pin introspeksi diri, ini saya nggak ngeliat nih. Saya aja pakai nih introspeksi diri. Nggak perlu malu. Kan kita bukan lagi dikulitin, iya kan? Pak Kabag, ini harus ada tulisan nih Pak Kabag Umum. Tulisan introspeksi diri nanti di sana buat pegawai yang tidak disiplin. Kan begitu. Ya. Jadi nanti di sana pegawai yang pakai pin ini introspeksi diri berdirinya di sana. Hanya 1 bulan doang. Habis itu gabung lagi ke sana. Kalau nggak mau dari sekarang jangan telat apel, jangan tidak ikut senam, apalagi Bu Dia, pakai bajunya yang benar, ya kan? Itu kan gampang Pak, Bu. Baju udah dikasih sama negara, ya kan? Sepatu sudah dikasih sama negara, nggak beli loh, tinggal make. Masya Allah susahnya, memang berat sekali. Kayak lagi senam nih, senam ya, lapangan nih masih kosong. Itu kita nih senangnya di pinggir-pinggir, pinggir. Terus kalau diajak ke tengah, itu kayak kambing mau masuk ke kolam, begini. Wah, nah, maksudnya di tengah tuh kan nanti kalau pakai drone fotonya kan jadi indah, ya kan? Kemarin putih itu indah. Tapi ketika yang warna-warni, wah nggak indah juga, Pak. Boleh juga lah, kan hidup juga warna-warni. Ah bolehlah sekali-sekali. Ya kan? Jadi isi dulu, bayangan. Mengarahkan dari pinggir jalan mau ke tengah aja susah sekali Pak. Jadi gimana kita ini mau maju? BPSDM ini mau maju kalau cuman bergerak dari pinggir ke tengah saja susah. Jadi makanya kita ini begini saja karena kita mau bergerak aja susah. Mau merubah diri aja susah. Ini sebentar lagi mau WBK. Kita mau presentasi tanggal 16 Bapak Ibu. Iya. Survei masih banyak yang kosong. Kemudian apa? Perilaku kita menghadapi customer kita, peserta pelatihan. Kemarin saya sampaikan, tidak ada lagi peserta pelatihan yang diterima malam karena mungkin kedatangan dari bandara pesawatnya jam 7 malam. Kadang-kadang kita nih suka nggak mau susah. Pak ini udah jam pulang. Terus siapa nih yang menerima registrasi? Titip ke Satpam. Satpam itu bukan kerjanya nerima peserta. Ada yang begitu. Itu tanggung jawabnya siapa? Itu yang tadi disebutkan, tanggung jawab tidak diminta. Kalau ngelembur, ya sudah, sekali-sekali kan nggak tiap hari nerima peserta. Allah sudah menghitung Bapak Ibu. Ketika kita ada kelebihan waktu, Allah yang menghitung ngelemburnya. Dikasih hadiah sama Allah nanti. Mungkin yang kecil, mungkin juga yang besar hadiahnya. Mataharinya udah tinggi ya, Deng ya. Iya. Jadi itu Bapak Ibu, tidak ada lagi form registrasi dititipkan ke Satpam karena sudah lewat malam. Itu tanggung jawab kita handle. Iya. Kita akan berusaha mencoba untuk perbaikan-perbaikan. Dental unit untuk gigi kayaknya udah 20 tahun yang lalu itu. Kita mau maju, kita mau minta bantuan ke kanan dan kiri. 4 dental unit dengan harga berapa Bu Dokter? 700.000 perak.
juta. Ya, kita usahalah. Mudah-mudahan semakin hari perbaikan di BPSDM semakin kita rasakan. Tapi ini tidak akan terjadi kalau Bapak Ibu tidak melakukan perubahan bersama-sama. Ada seorang ibu menyampaikan, Pak, kalau hukuman disiplin ditampilkan nanti pimpinannya di depan mata pegawai kurang enak. Betul Bu, pasti pegawainya tuh protes ngedumel, itu pasti. Tapi bagaimana menjaga rasa keadilan bagi teman-teman yang punya disiplin? Siapa yang ngejagain teman-teman yang sudah rajin? Dan ketika protes minta keadilan, siapa yang bisa menghadapi itu? Kami minta arahan Pak Kepala BSDM. Terus lanjutkan. Nah, biarlah kami akan hadapi teman-teman yang tidak suka dan tidak senang itu. Mudah-mudahan satu saat akan mencintai pekerjaan ini. Demikian Bapak Ibu sekalian dan seluruh taruna, kiranya menjadi perhatian kita semua hal-hal yang tadi disampaikan, 10 perintah atau pesan dari Bapak Kepala BPSDM. Mudah-mudahan BPSDM akan semakin hari semakin baik. Dan mohon doa kita semua, BPSDM, Poltekim, dan Badiklat sedang mengikuti kontestasi WBK. Semoga semua bisa masuk menjadi atau mendapatkan predikat WBK. Meskipun predikat itu bukan semata-mata tujuan yang kita capai, tapi itu adalah merupakan efek positif ketika hal itu bisa terjadi. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Menyanyikan Mars Kementerian Hukum dan HAM. Yel-yel BPSDM dipimpin oleh pembina apel. Salam pembaruan. Salam pembaruan. Salam pembaruan. BPSDM. 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 Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, billah, minallah, fillah, ma'allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alayka ya sayyidi
Assalamu alaika ya Rasulillah. Allahumma ya basital yadain bil atiyah. Ya Allah, ya mujibas sa'ilin. Di tempat lapang ini kami berhimpun bermunajat kepadamu, memohon keridhaanmu pada acara apel pagi ini, Senin 13 Mei 2024, BPSDM Hukum dan HAM. Kiranya Allah meletakkan kemuliaan dan melimpahkan keberkahan pada apel pagi ini, ya Allah. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum. Pada pusaran kekuasaan-Mu bergantung segala cita dan harapan. Pada petunjuk-Mu berwujud segenap kebenaran dan kesempurnaan. Pada keridhaan-Mu berlimpah sebanyak kemuliaan dan keutamaan. Ya Allah, ya Rabbis samawati wal ardh. Jadikan kami hamba-Mu yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat-Mu. Jadikan kami hamba-Mu yang senantiasa bersabar atas segala ujian-Mu. Jadikan kami hamba-Mu yang senantiasa bersungguh-sungguh dalam berikhtiar atas segala cita dan harapan. Ya Allah, ya Hanan, ya Mannan. Masih panjang jalan yang harus kami tempuh. Masih besar tantangan yang kami hadapi. Masih banyak tanggung jawab yang harus kami emban. Dan masih beragam hambatan yang akan kami lalui. Berilah kami kekuatan dan ketegaran untuk mengemban amanah sesuai dengan petunjuk dan keridhaan-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Rahmatilah perjalanan kami dalam mengabdi, mengemban amanah sebagai penyelenggara pelatihan widyaswara, dosen yang profesional dalam mendidik para peserta pelatihan serta para adik-adik taruna dan taruni sebagai anak bangsa untuk tangguh, maju, mandiri dan berakhlak mulia. Rahmatilah perjuangan kami dalam mengabdi dengan ketulusan hati disertai prinsip-prinsip kemanusiaan yang berkeadilan. Anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas dan amal-amal yang diterima. Berilah kami karunia dan hidayah-Mu untuk merasakan nikmatnya pengabdian serta berkahnya kesabaran dan keikhlasan. Tuntunlah kami memelihara kebersamaan dalam kerukuhan yang saling menghargai dan saling memuliakan. Ya Allah, ya Nur samawati wal ardh. Tuntunlah kami dalam hidayah dan nur cahaya-Mu. Lembutkanlah hati kami, ingatkan kami di saat lupa, bangunkan kami di kala lengah, ampuni kami bila salah. Ya Allah, lapangkan hati dan jernihkan pikiran-pikiran kami, terutama pada adik-adik para taruna, agar mudah menerima kebenaran dan mudah pula mencontoh kebaikan. Perkenankan cita dan harapannya atas kaidah dan keberkahan-Mu ya Allah. Tuntunlah kami ya Allah agar menjadi teladan dimanapun kami berada. Ya Allah, berikan kekuatan dan kesabaran terhadap saudara-saudara kami di Palestina atas ujian yang dialaminya. Berikan kemerdekaan sebagaimana Allah memberikan kemerdekaan pada negara-negara yang lainnya. Ya Allah, ya Ghaffar, sallinna warhamna, sallinna warhamna, sallinna warhamna. Ampuni dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, para guru kami, pemimpin kami. Bimbinglah kami selalu pada jalan-Mu yang benar, jalan yang Engkau ridhoi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina azabannar. Wassallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Komandan Apel. Apel pagi telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan barisan. Pada pembina apel. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Pembina apel meninggalkan tempat apel. Apel pagi selesai. Komandan apel dapat membubarkan barisan. Apel pagi telah dilaksanakan. Masing-masing komandan pelopor lanjutkan sesuai rencana. Komandan pelopor, laksanakan.